Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Wari Pawestri, dosen tetap program studi peternakan, Fakultas Peternakan Universitas 11 Maret Surakarta. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Fisiologi Ternak. Mata kuliah ini diajarkan pada semester genap dengan bobot 3 SKS, yang terdiri dari 2 SKS tatap muka dan 1 SKS praktikum. Fisiologi Ternak merupakan mata kuliah wajib dengan kode mata kuliah 141132203110. Perkuliahan dilaksanakan dengan blended learning. Mata kuliah Fisiologi Ternak membahas teori dan praktik terkait kondisi fisiologis normal pada ternak, parameter fisiologis, serta mengamati tingkah laku ternak sebagai respon terhadap tantangan di lingkungan, dan menganalisis kondisi fisiologis berbagai ternak melalui hasil pengukuran parameter fisiologis dan pengamatan tingkah laku. Bahan kajian yang memayungi mata kuliah ini adalah ilmu dasar peternakan. Dalam mata kuliah ini, dibebankan 2 capaian pembelajaran lulusan. Yang pertama, memiliki pengetahuan standar internasional dalam hal ilmu peternakan dan teknologi peternakan yang efektif dan efisien, meliputi pembibitan, manajemen budidaya ternak, teknologi pakan, pengolahan hasil ternak, dan mengelola sistem produksi peternakan yang berkelanjutan. Yang kedua, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan jenis pekerjaan di bidang peternakan sesuai dengan standar kompetensi kerja. Selain 2 capaian tersebut, mata kuliah ini juga memiliki capaian pembelajaran mata kuliah. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan, antara lain mahasiswa mengetahui sistem fisiologis normal pada ternak, mampu mengukur parameter fisiologis pada ternak, dan mengamati tingkah laku pada ternak. Mahasiswa mampu menganalisis hasil pengukuran parameter fisiologis dan pengamatan tingkah laku pada berbagai kondisi peliharaan ternak dalam menentukan status fisiologis pada ternak tersebut. Untuk media pembelajaran pada mata kuliah Fisiologi Ternak meliputi modul, RPS, PowerPoint, skenario kasus, artikel ilmiah, dan video pembelajaran yang dapat diakses melalui open courseware milik UNS. Literatur yang digunakan berupa e-book, hasil P2M dari riset maupun pengabdian, dan publikasi jurnal. Adapun materi pelajaran pada mata kuliah Fisiologi Ternak meliputi terminologi fisiologi dan sistema yang terlibat, fisiologi sistem digesti, respirasi, syaraf, sirkulasi, ekskresi, reproduksi, endokrin, otot, dan termoregulasi, serta pengukuran parameter fisiologis dan abnormalitas fisiologis serta stres akibat perubahan lingkungan. Teknik pembelajaran yang kami implementasikan adalah delivery, interaction, dan assessment. Delivery merupakan bagaimana dosen memberikan materi kepada mahasiswa. Kami memberikan materi kepada mahasiswa berupa konsep-konsep dasar dalam fisiologi ternak. Kami juga melakukan interaksi dengan mahasiswa, baik dalam diskusi, tanya jawab, ataupun hal lain yang berkaitan dengan mata kuliah fisiologi ternak. Yang ketiga, kami melakukan asesmen atau penilaian terhadap apa yang telah dicapai oleh mahasiswa. Metode pembelajaran yang diterapkan meliputi diskusi kelompok, studi kasus, dan project-based learning. Semua metode ini selalu kami awali dengan pemberian materi dasar terlebih dahulu melalui ceramah. Diskusi kelompok kami terapkan untuk mendorong kolaborasi mahasiswa dalam menyelesaikan studi kasus yang nyata. Project-based learning dengan cara mahasiswa menyusun proyek sebagai bentuk evaluasi kondisi fisiologis ternak. Penilaian dalam mata kuliah Fisiologi Ternak mencakup 5 komponen utama, yaitu aktivitas partisipatif case method dengan bobot sebesar 35%, hasil proyek 30%, tugas 5%, dan ujian tengah semester serta ujian akhir semester masing-masing 15%.
Berikut adalah instrumen penilaian yang saya gunakan dalam menilai keaktifan mahasiswa, terutama dalam aktivitas diskusi studi kasus. Selain itu, kami juga memiliki instrumen penilaian untuk tugas proyek, yang terdiri dari instrumen penilaian untuk penilaian makalah dan instrumen penilaian untuk presentasi kondisi fisiologis. Dilengkapi juga dengan instrumen penilaian untuk penugasan dan terakhir penilaian untuk ujian tengah semester maupun akhir semester. Saya berkomitmen menciptakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa atau student-centered learning. Pendekatan pembelajaran ini sekaligus dapat menyiapkan lulusan yang berkompeten. Untuk tahap selanjutnya, saya akan melakukan micro-teaching mata kuliah Fisiologi Ternak. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali di mata kuliah Fisiologi Ternak. Tentunya melanjutkan materi kita yang sebelumnya. Tapi sebelum kita mulai melaju ke materi hari ini, mari kita berdoa dahulu, semoga diberikan kelancaran dan bermanfaat. Berdoa, saya persilakan. Baik, selesai. Terima kasih. Minggu lalu kita sudah membahas tentang fisiologi otot, terkait jenis-jenis otot dan juga mekanisme kerja pada otot. Hari ini kita akan membahas tentang parameter fisiologis. Parameter fisiologis berisi indikator-indikator yang menggambarkan kondisi fisiologis pada ternak. Tapi sebelumnya, saya ingin tanya kepada kalian. Saya punya satu pertanyaan yang akan mengawali materi kita pada hari ini, yaitu arti penting dari parameter fisiologis. Kira-kira kenapa parameter fisiologis penting untuk dipelajari? Apa arti pentingnya dari parameter fisiologis? Nah, saya minta satu mahasiswa atau mahasiswi untuk berpendapat, menyampaikan pendapatnya tentang arti penting dari parameter fisiologis. Silakan, ada yang mau? Jadi arti penting parameter fisiologis ini adalah suatu ukuran atau indikator untuk menilai fungsi tubuh dari ternak, seperti mengukur kesehatan dari ternak dan kinerja tubuhnya. Ternyata pentingnya parameter fisiologi sebagai salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ternak sehat atau sakit, salah satunya dari parameter fisiologis. Selain itu juga untuk mengetahui keabnormalan pada fungsi tubuh. Ketika ternak dalam kondisi yang abnormal, sistem tubuh tidak dapat bekerja dengan baik. Berikut ini beberapa indikator pada parameter fisiologis. Yang pertama ada temperatur, suhu tubuhnya, kemudian dari detak jantungnya maupun pulsusnya, lalu dari respirasinya, pernapasannya, dari BCS atau Body Condition Score, dan yang terakhir dari behavior atau tingkah lakunya. Akan tetapi, kalau kita ingin mengetahui sistema tubuh, kita bisa lihat dari suhu, detak jantung, dan juga respirasi. Selanjutnya adalah suhu tubuh. Parameter kita yang pertama. Kira-kira kalau kita mau memeriksa suhu tubuh, alatnya namanya apa? Termometer. Untuk meriksa suhu pada ternak beda dengan pada manusia. Sehingga caranya adalah dimasukkan ke dalam rektumnya. Yang selanjutnya adalah pemeriksaan pulsus atau detak jantung. Nah, berikut ini merupakan lokasi area pemeriksaan detak jantung di dada sebelah kiri. Yang selanjutnya adalah respirasi atau pernapasan. Sama seperti pada jantung,
pemeriksaannya dalam waktu 1 menit. Berikut ini merupakan rentang normal respirasi pada ternak. Sekarang saya ingin mempraktekkan tentang cara penggunaan termometer dan juga stetoskop. Kalau kalian akan memeriksa suhu dari ternak, jangan lupa disiapkan termometer dan juga kapas alkohol. Kenapa perlu kapas dan alkohol? Agar steril. Jangan sampai kita yang meriksa suhu malah bertindak sebagai penular penyakit. Jangan-jangan ternak yang kita periksa memang sakit, kemudian kita periksa ke ternak yang lainnya tanpa kita sterilkan. Termometer ini sebagai media penularan. Kita bersihkan dulu dengan kapas dan alkohol. Kita bayangkan tangan saya ini adalah rektum ya. Ini adalah rektum dari ternak. Termometer yang sudah dibersihkan kemudian dimasukkan. Setelah itu dinyalakan. Kita tunggu sampai nanti termometer menunjukkan indikator suhunya. Ada termometer yang menyatakan suhunya dengan cara berbunyi bip 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 bip. Ada juga yang modelnya nyala mati. Setelah selesai kemudian kita lihat suhunya, dimatikan. Agar hasil lebih valid, bisa kita ulangi 3 kali untuk mengetahui suhunya berapa. Apabila suhunya berada di atas rentang normal, berarti ternak mengalami hipertensi, atau juga bisa mengalami demam, sakit, terkena penyakit. Sudah paham? Oke. Kemudian yang kedua adalah stetoskop. Ada bagian-bagian stetoskop. Yang mana yang masuk ke kuping kita? Yang ini adalah ini, kanan atau kiri? Yang kanan ya, yang ini ya. Namanya adalah ear tip. Dia yang masuk ke telinga kita. Kemudian ada bagian tabingnya. Dan yang terakhir bagian kepalanya. Ada 2 kepala, area sini dan juga area yang sebelah sini. Dua-duanya sebenarnya bisa berjalan, bisa digunakan. Tergantung kita muter tubnya tadi ke arah yang mana. Agar bisa terdengar. Area yang sini namanya adalah diafragma, sedangkan yang sebelah sini namanya adalah bell. Dua-duanya bisa digunakan. Misalnya, kemudian area sini diafragma ditempelkan di area toraks, di area dada dari ternak. Untuk pemeriksaan ini bisa kita lakukan selama 15 detik saja. Hasilnya dikalikan 4. Kenapa 15 detik saja? Menjaga agar ternak tidak merasa stres. Kalau terlalu lama, nanti ternaknya gerak. Ternak beda dengan manusia yang bisa kita beritahu, tenang dulu, anteng dulu. Ternak nggak peduli. Semakin kita banyak ngomong, semakin dia merasa tidak nyaman. Cukup 15 detik, kemudian dikalikan 4. Paham ya? Oke, coba sekarang untuk memastikan apakah memang benar-benar paham, sudah bisa mempraktikkan, saya minta tolong 3 mahasiswa dan juga mahasiswi, 1 perempuan, 2 laki-laki maju ke depan untuk mempraktekkan pemeriksaan fisiologis menggunakan termometer dan juga stetoskop. Ada yang berkenan? Baik, ada Mbak Sadu, kemudian ada Mas Christian sama Mas Bagus. Oke, saya minta tolong nanti Mbak Sadu untuk mempraktekkan cara mengukur suhu. Kalau wis pasang ya berarti ya, untuk meriksa suara denyut jantung. Kita mulai dari Mbak Sadu terlebih dahulu. Kalau meriksa suhu pakai alat yang mana Mbak? Yang ini Bu. Oke, silakan.
Pura-puranya tangan kirinya Mbak Sadu adalah tadi apa? Rektum atau Rektum. rektumnya. Coba dipraktekkan bagaimana caranya? Oke, jadi tadi sudah dibersihkan ya Ibu. Jadi tadi udah sebelumnya dibersihkan dulu pakai kapas dan alkohol. Ya, di bagian ujung sini. Kemudian tangan kiri saya sebagai rektum, terus dimasukkan ke rektumnya, baru kita tekan. Terus setelah dia bunyi, baru kita ambil dan juga kita lihat, terus kita matikan kembali. Seperti itu Ibu. Oke, terima kasih Mbak Sadu. Baik, selanjutnya adalah praktek untuk memeriksa mendengarkan suara jantung maupun nafas. Akan dipraktekkan oleh Mas Kris dan juga Mas Bagus. Ini yang mau meriksa siapa? Saya. Oke, Mas Christian, silakan ayo coba dipasang dulu. Jadi yang Seperti pertama apa? tips nanti dipasang ke telinga, habis itu diafragmanya ditempelkan untuk mengecek jantung, itu nanti di dari sebelah kiri. Ini ditempelkan, lalu kita dengarkan, terus dicek selama 15 detik, habis itu udah. Lalu kan dilakukan dengan 3 kali agar membandingkan dan dapat hasil yang optimal. Oke. Gitu. Tadi sudah terdengar suara jantungnya belum? Sudah. Seperti apa suaranya? Lup dup dup Lup dup, gitu. lup dup. Baik. Terima kasih Mas Iya. Kris dan Mas Bagus. Satu kelas ini akan dibagi menjadi 4 kelompok kecil. Setiap kelompok nanti saya beri waktu berdiskusi 15 menit terkait dengan kondisi ternak sesuai dengan kasus nanti. Tugas kalian nanti adalah mengidentifikasi yang pertama gejala yang terjadi pada ternak, disamping dengan kondisinya seperti apa. Yang terakhir adalah solusi dari kalian, rekomendasi dari kalian terhadap kondisi ternak tersebut. Sudah paham? Oke, kita bisa mulai membentuk kelompok kecilnya. Saya persilakan. Berikut ini merupakan kasus yang harus kalian pecahkan dalam waktu 15 menit. Nanti setelah kalian berdiskusi, satu akan mempresentasikan, mewakili kelompok, menyampaikan hasil diskusinya. Hasilnya nanti akan dinilai dalam rubrik penilaian presentasi yang menggambarkan partisipasi keaktifan kalian. Berikut adalah kasusnya. Saya bacakan. Seorang peternak bernama Pak Bagio mendapati ternak sapinya terengah-engah, kemudian gelisah, diikuti dengan keluar leleran jernih dari vulva. Kejadian tersebut terjadi pada siang hari pukul 14. Pak Bagio segera mengukur suhu, detak jantung, dan pernapasan ternak sapinya. Berikut ini hasil pengukuran parameter fisiologis yang dilakukan Pak Bagio. Pada ternak sapi, suhunya 38,9 derajat Celcius, detak jantung 85 kali per menit, diikuti respirasi 28 kali per menit. Tugas kalian adalah berdiskusi, mengevaluasi kondisi fisiologis ternak Pak Bagio dan memberikan rekomendasi terkait kondisi ternak Pak Bagio. Baik adik-adik semuanya, waktu berdiskusi sudah selesai, sudah 15 menit. Sekarang saatnya pemaparan hasil diskusi kalian. Nanti perwakilan satu mahasiswa menyampaikan hasil diskusi kalian. Sudah siap? Sapi tersebut mengalami heat stress karena pada pengukuran fisiologisnya dilakukan pada jam 14 atau jam 2 siang. Nah, untuk rekomendasi dari kelompok kami, mungkin untuk lebih menjaga terkait lingkungan area kandang. Yang selanjutnya penyediaan tempat yang lebih teduh bagi ternak. Selanjutnya untuk lebih memperhatikan sirkulasi udara pada kandang. Dan yang terakhir untuk menjaga air minum tetap cukup bagi ternak. Gitu. Terima kasih. Kalau dari kelompok 3,
kasus ini mengarah ke heat stress karena pengukurannya dilakukan pada siang hari sehingga perlu kandang yang lebih bagus agar tendaknya merasa lebih nyaman. Betul ya? Berdasarkan diskusi tadi dan berdasarkan gejala yang ada, bahwa ternak ini mengalami terengah-engah, terus kemudian ada gelisah dan keluar leleran jernih dari vulva dengan kondisi fisiologis suhunya itu sebesar 38,9 derajat Celcius yang seharusnya normalnya itu ada pada kisaran 37,8 sampai 39,2 dengan detak jantung 85 kali per menit, dengan normalnya itu yang seharusnya 60 sampai 90 kali per menit, kemudian dengan respirasi 28 kali per menit yang normalnya harusnya itu ada pada 25 kali sampai 30 kali per menit. Dari kondisi ini dapat menunjukkan bahwa fisiologi sapi ini normal, akan tetapi dari gejala yang ditimbulkan mengindikasikan bahwa sapi ini sedang birahi. Untuk itu, rekomendasi dari kelompok kami bahwasanya harus segera dilakukan perkawinan ataupun diinseminasikan selama 12-24 jam agar tidak terlewat masa birahinya. Kemudian setelah dikawinkan, peternak harus menjaga nutrisi makanan dari sapi untuk menunjang keberhasilan dari inseminasi dan juga memperhatikan biosecurity baik dari sanitasi, isolasi maupun kontrol lalu lintas dan juga memperhatikan kondisi lingkungan yang dibuat senyaman mungkin untuk ternaknya. Begitu Ibu jawaban dari kelompok 4. Baik, luar biasa sekali, mantap dari kelompok 3 yang tadi menganalisis bahwa ternak Pak Bagio ini mengalami berahi. Dari gejala keluar leleran, kemudian adanya gelisah, terengah-engah. Nah, saya penasaran nih, kalau dari kelompok 1 dan kelompok 2, ternak Pak Bagio ini mengalami apa? Dari kelompok 1, silakan yang mewakili. Bisa dilihat dari kondisi fisiologisnya, yang pertama terengah-engah, gelisah, dan keluar leleran jernih dari vulva. Menurut kami, hal tersebut mengindikasikan terhadap kondisi birahi. Setuju dengan kelompok 4. Dilihat lagi dari kondisi fisiologis yang suhu di 38,9, kemudian untuk detak jantungnya di 85 kali, kemudian di respirasinya 28 kali. Hal tersebut masih dalam batas normal, yaitu sesuai dengan batas normalnya, tapi di tahap yang tinggi, sehingga hal tersebut menunjukkan birahi kondisi tersebut. Untuk solusi dan saran dari kami yaitu dapat segera mengawinkan sapi tersebut atau memanggil mantri untuk dilakukan IB. Baik, tersebut Ibu, kami dari kelompok 1. Oke, terima kasih kelompok 1, jawabannya sama dengan kelompok 4 ya, bahwa ternak Pak Bagio ini sedang masa berahi sehingga perlu dikawinkan. Yang terakhir ini, yang paling menarik ini harusnya nih, terakhir nih. Oke, dari kelompok 2. Menurut kelompok 2 dari hasil diskusi, ternak Pak Bagio mengalami apa? Silakan kelompok 2. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 2 menyimpulkan bahwa studi kasus tersebut, ternak tersebut mengindikasikan yaitu endometritis, yaitu di mana terjadi peradangan pada endometrium yang terjadi ketika postpartum, yang ditandai dengan sapinya terengah-engah, gelisah, lalu keluar leleran jernih dari vulva, dan memiliki kondisi fisiologis yang normal. Nah, penanganan untuk ternak endometritis ini dapat ditangani dengan melakukan sanitasi dan menangani ternak ketika melahirkan itu dengan kondisi yang bersih. Lalu selanjutnya dapat memastikan bahwa plasenta si ternak sapi ini keluar dengan sempurna dan tidak boleh dipaksa. Selain itu dapat ditangani dengan pemberian iodin dan alkohol. Seperti itu Ibu. Terima kasih, kami dari kelompok 2. Ternyata hasilnya bervariasi ya dari 4 kelompok ini. Ada 2 kelompok yang menyatakan ternak mengalami berahi, kemudian kelompok 3 tadi ternak mengalami heat stress ya, dan kelompok 2 mengalami endometritis. Memang gejala dari ternak sapi Pak Bagio ini bisa mengarah ke berbagai hal. Jawabannya adalah berahi. Keluarnya leleran bukan karena penyakit, tapi sedang masa estrus. Siapa yang jawab berahi tadi? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1 dan juga kelompok 4. Baik, terima kasih. Sekarang, agar kalian semakin matang, semakin mantap dalam pemahaman terkait dengan
parameter fisiologis, saya memiliki tugas tambahan untuk kalian. Silakan nanti kalian di rumah mengamati fisiologis ternak yang ada di sekitar. Ternaknya bebas, boleh kambing, domba, sapi, ayam, babi, boleh semuanya. Satu saja, kalian amati kondisi fisiologisnya, kemudian dievaluasi. Untuk waktu pengerjaannya adalah 1 minggu. Minggu depan, tugasnya dikumpulkan dan akan kita diskusikan bersama-sama. Oke. Sebelumnya, apakah ada pertanyaan terlebih dahulu untuk hari ini terkait dengan materi maupun terkait dengan tugas? Oke, Mas, silakan berdiri. Saya di sini ingin bertanya mengenai waktu yang mustajab atau yang paling tepat untuk melaksanakan pemeriksaan fisiologis ternak itu kapan, Bu? Mungkin itu saja. Terima kasih. Pemeriksaan fisiologis paling baik dilaksanakan ketika ternak dalam kondisi istirahat. Karena ketika ternak sedang beraktivitas bisa mempengaruhi gambaran fisiologisnya. Itu yang pertama. Saat ternak sedang santai, sedang gayumi, sedang dia tiduran atau drum, itu yang paling baik. Kemudian terkait dengan waktunya. Jangan di waktu-waktu ketika suhunya sedang berubah ekstrim. Saya ingin bertanya kepada salah satu, ada yang mau berpendapat tentang apa yang kalian peroleh hari ini, ilmu apa yang kalian dapatkan hari ini. Baik Bu, jadi hal yang saya pelajari pada materi fisiologis ternak hari ini yaitu yang pertama saya jadi mengetahui cara pengukuran fisiologis ternak, yaitu ada respirasi, detak jantung, dan juga suhu tubuh. Dari hal tersebut saya dapat mengetahui kondisi fisiologis yang merupakan indikasi kesehatan, dan selain itu juga saya jadi dapat merekomendasi kepada peternak bagaimana kondisi fisiologis ternak pada ternak mereka. Gitu sih Bu. Nah, sekarang kita masuk di akhir sesi pembelajaran hari ini. Untuk minggu depan materi kita adalah abnormalitas fisiologis pada ternak beserta stres terhadap lingkungan. Adik-adik semuanya bisa nanti di rumah mulai mencari literatur yang sudah tertera pada RPS. RPS sudah ada pada SIAKAD, nanti bisa dilihat, dipelajari terlebih dahulu untuk diskusi kisah minggu depan. Kita minggu depan akan berdiskusi dari hasil tugas mandiri kalian, kemudian disambung dengan abnormalitas fisiologis pada ternak. Terima kasih banyak atas kehadirannya hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran dalam mata kuliah Fisiologi Ternak pada program studi peternakan Fakultas Peternakan Universitas 11 Maret. Video ini digunakan sebagai syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Semoga dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.